Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Baiklah, di sini saya perkenalkan, saya Cahya Kamila dengan NIM 1C1220008 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban saya ujian akhir semester Teknologi Bioenergi. Baiklah, pada soal pertama yaitu satu, jelaskan mengapa perlu dicari alternatif pengganti bahan bakar fosil. Jawaban saya adalah karena keterbatasan sumber daya, yaitu bahan bakar fosil merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan terbentuk melalui proses jutaan tahun. Konsumsi yang terus meningkat menyebabkan cadangan bahan bakar fosil semakin menipis, sehingga diperlukan sumber energi alternatif yang berkelanjutan. Kedua itu adalah dampak lingkungan. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida CO2 yang berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Selain itu, proses penambangan dan pengeboran dapat menyebabkan degradasi tanah, polusi air, dan kerusakan ekosistem. Lalu selanjutnya adalah soal kedua yaitu kelompok jenis bahan apa yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasil bioenergi. Buat contoh masing-masing dan jenis produk bioenergi apa yang dapat dihasilkan dari setiap kelompok jenis bahan tersebut. Yang satu, pertama itu tanaman penghasil minyak. Contohnya itu ada kelapa sawit, kedelai, bunga matahari, dan jarak pagar. Produk bioenerginya itu adalah biodiesel. Kedua itu adalah tanaman penghasil padi dan gula. Contohnya adalah tebu, singkong, jagung, dan sagu. Produk bioenerginya adalah bioetanol. Ketiga adalah biomasa lignoselulosa. Itu dari kayu, rumput, limbah pertanian seperti jerami padi dan limbah kehutanan. Produk bioenerginya adalah biogas. Selanjutnya adalah contoh limbah organik. Contohnya itu adalah kotoran ternak, sampah organik rumah tangga, limbah industri pertanian. Produk bioenerginya adalah biogas. Selanjutnya soal ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan pure plant oil atau PPO? PPO adalah minyak nabati murni. Istilah ini merujuk pada minyak yang diekstraksi langsung dari tanaman tanpa melalui proses modifikasi kimia lebih lanjut. PPO dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam mesin, diesel, atau untuk keperluan pemanasan dan memasak. Selanjutnya soal keempat yaitu jelaskan alasan kenapa minyak atau lemak perlu dikonversi terlebih dahulu menjadi biodiesel, misalnya melalui proses transesterifikasi, agar dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Jawaban saya adalah satu, karena viskositas tinggi pada minyak atau lemak mentah. Minyak nabati dan lemak hewani memiliki viskositas yang jauh lebih tinggi dibanding bahan bakar diesel konvensional. Viskositas tinggi dapat menyebabkan masalah dalam sistem injeksi bahan bakar, seperti penyemprotan yang tidak sempurna dan pembakaran yang tidak efisien. Kedua itu adalah pembakaran yang tidak sempurna. Penggunaan langsung minyak nabati atau lemak hewani dalam mesin diesel dapat menyebabkan pembakaran yang tidak sempurna. Ketiga itu adalah kandungan asam lemak bebas VVA, yaitu minyak atau lemak dengan kandungan VVA tinggi dapat menyebabkan korosi dan pembentukan sabun dalam mesin. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Jelaskan proses pembuatan biodiesel. Yang pertama adalah persiapan bahan baku. Minyak atau lemak yaitu minyak nabati atau lemak hewani. Terus alkohol ada itu berupa metanol atau etanol. Selanjutnya ada katalis, itu bisa katalis basah seperti NaOH atau KOH atau katalis asam yang digunakan untuk mempercepat reaksi. Kedua itu adalah proses transesterifikasi, yaitu minyak atau lemak direaksikan dengan alkohol, biasanya itu metanol dengan bantuan katalis. Reaksi tersebut menghasilkan dua produk utama, yaitu biodiesel atau metil ester dan gliserol, yaitu produk sampingan. Ketiga itu adalah pemurnian biodiesel. Biodiesel dipisahkan dari gliserol menggunakan pemisah gravitasi atau sentrifuge. Biodiesel dicuci dengan air hangat untuk menghilangkan sisa katalis, alkohol, dan gliserol. Setelah itu, biodiesel dikeringkan untuk menghilangkan sisa air. Selanjutnya adalah pemurnian gliserol. Gliserol yang dihasilkan dapat dimurnikan lebih lanjut untuk digunakan dalam industri farmasi, kosmetik, atau kimia. 5 itu adalah pengujian kualitas biodiesel. Biodiesel diuji untuk memastikan sesuai dengan standar mutu.
Selanjutnya adalah soal ke-6, yaitu apa saja parameter kualitas biodiesel untuk bahan bakar dan jelaskan pentingnya setiap parameter tersebut. Yang pertama itu ada angka centena atau centen number, itu mengukur kemampuan bahan bakar untuk menyala secara spontan di dalam ruang bakar mesin diesel. Pentingnya itu adalah angka centena yang lebih tinggi memastikan pembakaran yang lebih lancar dan efisien. Kedua itu adalah viskositas kinematik, yaitu berfungsi sebagai mengukur kekentalan bahan bakar pada suhu tertentu. Pentingnya adalah viskositas yang terlalu tinggi dapat mengganggu penyemprotan bahan bakar, yang menyebabkan pembakaran tidak sempurna dan emisi lebih tinggi. Sedangkan viskositas yang terlalu rendah dapat menyebabkan kebocoran di sistem bahan bakar. Yang ketiga adalah kandungan air, itu mengukur jumlah air yang terlarut dalam dan bebas dalam biodiesel. Pentingnya itu adalah air yang berlebihan dapat menyebabkan korosi pada sistem bahan bakar dan pertumbuhan mikroorganisme. Air juga dapat mempengaruhi pembakaran dan menurunkan energi biodiesel. Yang keempat itu adalah kandungan ester metil. Mengukur berfungsinya itu fungsinya adalah untuk mengukur persentase metil ester dalam biodiesel. Pentingnya itu adalah kandungan ester yang lebih tinggi menunjukkan biodiesel murni dengan sifat bahan bakar yang baik. Kandungan ester yang rendah dapat menunjukkan kontaminasi atau proses produksi yang kurang sempurna. Yang kelima adalah densitas atau kepadatan, berfungsi untuk mengukur berat bahan bakar per unit volume. Pentingnya itu adalah mempengaruhi efisiensi pembakaran dan jumlah energi per liter bahan bakar. Densitas yang terlalu tinggi atau rendah dapat menyebabkan pembakaran yang tidak efisien. Selanjutnya ada angka asam atau acid number, yaitu berfungsi untuk mengukur kandungan asam bebas dalam biodiesel. Pentingnya itu adalah angka asam tinggi dapat menyebabkan korosi pada mesin dan menunjukkan stabilitas oksidatif biodiesel. Nilai tinggi itu menunjukkan oksidasi yang buruk. Baiklah, itu jawaban dari ujian akhir semester teknologi bioenergi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.